Berdasarkan surat kesepakatan bersama Pemkab Mimika, Forkompimda dan stakeholder, Kamis 16 Juli 2020 terkait perpanjangan new normal di Mimika, disepakati mulai 17 Juli hingga 30 Juli 2020, new normal di Kabupaten Mimika diperpanjang dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Sementara dalam keputusan bersama tersebut, dikhususkan untuk distrik Tembagapura, ditetapkan pembatasan sosial diperketat dan diperluas. Hal ini dijelaskan terkait adanya temuan 11 orang karyawan reaktif positif COVID-19 dari 267 karyawan yang diperiksa saat akan menuju Tembagapura melalui pintu masuk gorong-gorong. Dijelaskan Jubir COVID-19 Mimika Renol Ubra, keseriusan Pemkab Mimika untuk memutus rantai penularan COVID-19 telah sampai di ambang batas kemampuan, namun tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Dalam kontak tracing yang dilakukan, petugas medis mendapatkan perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan kurang maksimalnya dalam melakukan kontak tracing COVID-19 di Mimika. Oke, kenapa demikian? Karena selama dalam 2 minggu ini ada 11 orang pertama yang dinyatakan positif, rapid test reaktif pada pemeriksaan gorong-gorong dari 267 karyawan. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka reproduksi efektif di kota Timika yang tadinya 0,34, hari ini atau kemarin itu naik menjadi 1,78 atau hampir 2, jadi 1 orang melahirkan kedua. Dan kasus itu sebenarnya 47 kasus baru itu dari karyawan PT Freeport, yang mana 18 orang ada di di Tembagapura diisolasi, 15 orang diisolasi, sisanya ada di Timika. Gitu. Jadi karyawan ini sementara mereka tidak mau di tracing. Dari 26 orang itu hanya 2 saja yang 28 yang ada di Timika, 2 orang sudah diisolasi di RSUD Mimika, di shelter dan dirujuk. Sementara 26 orang ada di Timika, dalam beberapa hari ini, sejak hari Minggu, itu ada yang sudah diisolasi di Mil 38. Jadi keseluruhan tersisa 13 orang yang masih ada di rumah. Kemudian mereka sudah pergi kemana-mana. Kami melakukan tracing kontak dan mereka menolak. Justru petugas pemerintah itu dimaki-maki. Nah, inilah menjadi stressing. Kenapa untuk pemberlakuan karyawan PT Freeport yang turun ke Timika harus PCR. Jadi PSDD diperpanjang khusus, jadi terfokus di wilayah Tembagapura PSDD. Jika ada yang mau turun, maka menggunakan itu. Yang kedua, untuk semua acara yang dilakukan oleh masyarakat di ruang publik wajib memenuhi protokol kesehatan dengan meminta atas persetujuan tim gugus tugas. Kegiatan apapun itu, Pak, ya? Iya. Ketiga, untuk rapid test tadi Pak Bupati sudah sampaikan, tetapi ada juga surat keterangan bebas ILI, influenza like illness, sebagai tindak lanjut. Jadi artinya kalau misalnya masyarakat yang mau melakukan perjalanan kondisi hari ini itu bisa menggunakan surat bebas influenza. Ini sesuai juga dengan pedoman terbaru revisi 5 bahwa ISPA itu menjadi target utama. Kemudian dalam new normal ini yang membedakan juga yaitu adalah semua orang yang datang ke Timika akan diperiksa secara acak dan atau mengecek dokumen perjalanannya, terutama surat bebas COVID. Kenapa begitu? Dalam 2 minggu terakhir kami menemukan 6 penumpang. Kemarin ada 2 orang penumpang dengan Sriwijaya, kemudian ada dengan Garuda dari Jayapura, itu 3 orang, tiga-tiganya lari. Kemudian ada dengan Batik. Pertanyaannya, rapid testnya bagaimana kan gitu. Jadi sebenarnya yang paling ketat adalah di Timika. Dan kami akan tetap melakukan pemeriksaan bagi semua orang yang masuk ke Timika, baik melalui pelabuhan laut, bandar udara, maupun terminal bus. Pertanyaannya Pak, soal surat keterangan berdasarkan ILI itu apakah diterima oleh maskapai dan juga daerah tujuan? Nah, sudah tertuang dalam kesepakatan itu
Karena kami hanya meneruskan atau melanjutkan Surat Edaran Gugus Tugas Nasional nomor 9 tahun 2020. Jadi kami akan menyurat kepada maskapai dan mestinya kantor kesehatan pelabuhan yang merupakan instansi vertikal di bawah Dirjen P2P Kementerian Kesehatan harus bisa melakukan sosialisasi ini. KKP tidak boleh hanya untuk merekam HAC kemudian dilaporkan ke pusat tanpa melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai perwakilan pemerintah kabupaten gitu. Kondisi hari ini kan KKP hanya cuma untuk merekam HAC secara online dan melaporkan. Padahal mestinya mereka bertanggung jawab menjaga pintu masuk dan melaporkan kepada pemerintah daerah. Gitu. Mereka harus patuh kepada pemerintah daerah. Gitu. Jadi itu kondisi yang terjadi. Kondisi yang sampai ribut, sampai ada terjadi kesalahpahaman, maskapai menawarkan rapid test. Sudah terbukti kok rapid test itu ternyata positif juga. Pertanyaannya sejauh mana maskapai akan bertanggung jawab? Karena dia juga menyediakan rapid test di Jayapura, di Makassar. Sekarang orangnya positif sini, apakah maskapai bertanggung jawab? Kan tidak. Jadi jangan berorientasi hanya pada penumpang yang mau berangkat. Maskapai juga sudah tidak memenuhi protokol kesehatan. Itu kursi sudah semua full seat 100%. Itu kondisi kami melakukan pemeriksaan itu. Itu yang pertama dari sisi maskapai. Yang kedua dari sisi KKP. KKP seakan-akan tidak tahu permasalahan ini. Padahal mestinya KKP di Kabupaten Mimika maupun di kota-kota lain harus bertanggung jawab melaksanakan itu. Bukan hanya membuat HAC Health Alert Card yang secara online. Saya pikir hal serius yang kami dari Dinas Kesehatan akan tindak lanjuti. Kami akan mengambil tindakan tegas. Tim Liputan Papua MC TV.